Bayangkan Anda sedang melakukan perjalanan panjang ke tanah impian, hanya untuk menemukan diri Anda terjebak di tengah salju tebal, kelaparan, dan menghadapi pilihan yang tak terbayangkan. Di tahun 1846, sekelompok pionir berangkat dengan impian besar menuju sebuah kota besar, California. Tidak tahu bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Musim semi sekitar bulan April 1846. Keluarga-keluarga dari Illinois dipenuhi antusiasme mengejar impian mereka memiliki peternakan dan lahan pertanian yang sangat luas. Dan disertai dengan sebuah semangat manifest destiny, berangkat untuk mencari serta memulai kehidupan baru di tanah California yang kaya dan subur. Manifest destiny sendiri adalah sebuah keyakinan kuat dari orang-orang Amerika di abad 19 bahwa AS ditakdirkan untuk melebarkan sayap mereka bahkan melintasi ke berbagai benua. Di masa itu, populasi di Illinois juga sudah mulai meningkat, sehingga melahirkan persaingan di berbagai sektor seperti sumber daya, lahan, sampai lowongan pekerjaan. Selain itu, iklim California juga lebih bersahabat, terutama untuk mereka keluarga-keluarga yang bekerja sebagai petani dan juga peternak. Nah, berdasarkan alasan-alasan itu, keluarga-keluarga ini memutuskan untuk bergabung dengan para imigran lainnya, menjelajahi ke bagian barat Amerika. Dipimpin oleh George Donner, beserta saudara laki-lakinya Jacob, dan seorang pengusaha bernama James Reed, hampir 90 orang bergabung dalam rombongan ini. Mereka memulai perjalanan mereka dengan sebuah keyakinan dan semangat, meninggalkan Illinois menuju barat Amerika, dengan tujuan utama menemukan tanah terjanji itu. Sebulan kemudian, rombongan itu tiba di Missouri dan bergabung dengan rombongan wagon lain yang lebih besar. Perjalanan ini penuh dengan mimpi dan harapan. Perjalanan ini juga relatif mulus hingga tiba di pemberhentian selanjutnya, Fort Laramie. Tetapi tidak dipungkiri juga nih, perjalanan ini juga menyimpan banyak ketidakpastian serta resiko yang luar biasa. Saat mereka tiba di Fort Laramie, Wyoming, mereka menghadapi sebuah pilihan, dilema bahkan. Di sana, mereka dihadapkan pada dua pilihan. Mau pakai rute lama yang lebih panjang, atau mau berjudi dengan rute yang baru. Adapun rute baru yang disarankan ini oleh seorang penjelajah bernama Lansford W. Hastings. Dan momen ini dikenal sampai sekarang dengan julukan Hastings Cut-Off. Hastings berjanji bahwa rute barunya akan mempersingkat perjalanan mereka dengan melewati selatan Great Salt Lake. Dan meski ada peringatan bahwa rute tersebut berbahaya dan penuh dengan ketidakpastian, rombongan Donner memutuskan untuk tetap mengambil risiko itu. Sebagai informasi nih, meskipun Hastings sering mempromosikan Hastings Cut-Off-nya ini dan tercantum di buku pedoman yang dia buat sendiri dengan judul The Emigrant's Guide to Oregon and California, menjanjikan rute itu lebih dekat dan mudah seperti yang dipromosikan, Hastings sendiri sebenarnya belum pernah menelusuri rute itu secara menyeluruh. Dan betul saja, dengan cepat keputusan ini terbukti malah menjadi bencana untuk rombongan itu. Rute tersebut rupanya lebih panjang dan tepatnya sekitar 125 mile atau 201,168 km. Dan medan yang harus dilalui mereka ternyata jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Mereka kehilangan banyak waktu dan sumber daya dengan melewati bukit dan lembah pegunungan Wasatch, serta merasakan gersangnya gurun Great Salt Lake. Banyak wagon mereka yang rusak, mulai dari kerusakan minor sampai kerusakan mayor yang menghambat perjalanan mereka. Belum lagi ternak-ternak yang hilang, sakit, atau bahkan sampai mati di perjalanan. Saat rombongan Donner itu akhirnya mencapai jalur utama yang menuju California di bulan September, dan perlu diingat nih, rombongan itu memulai perjalanan di bulan April. Berarti mereka udah sempat terdampar dan susah payah sekitar 5 atau 6 bulan. Mereka itu sudah jauh tertinggal dari jadwal seharusnya yang mereka tetapkan.
disertai persediaan ransum mereka sudah semakin menipis. Bukan semakin menipis lagi, Deng. Sangat tipis bahkan. Kelelahan, kelaparan, dan frustasi akhirnya memicu pertengkaran di antara rombongan itu seiring berjalannya waktu. Puncaknya terjadi ketika James Reed tiba menusuk salah seorang anggota rombongan hingga terluka parah. Kejadian ini jelas menambah halangan rombongan itu dan memperlambat durasi tempuh mereka. Melalui musyawarah dan mufakat, sebuah keputusan kemudian diambil untuk mengusir Reed, yang akhirnya melanjutkan perjalanan ini sendirian menggunakan kuda. Sementara keluarga-keluarga Reed tetap bersama dengan rombongan utama Donner. Di akhir bulan Oktober, sekitar 6-7 bulan dari perjalanan mereka dimulai, dengan musim dingin yang semakin mendekat dan persediaan makanan yang semakin menipis, rombongan melanjutkan perjalanan ini menembus pegunungan Sierra Nevada. Apes, nasib buruk, terus menghantui rombongan mereka. Cuaca dingin yang teramat sangat ekstrim turut menemani mereka dalam perjalanan ini. Di dalam badai salju, rombongan diserang oleh suku Indian yang tinggal di daerah tersebut. Dari situ, tambah banyaklah hewan ternak yang mati dalam serangan ini. Menjelang akhir Oktober, rombongan Donner terjebak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Donner Pass. Akses mereka untuk meninggalkan daerah itu telah tertutup oleh tebalnya salju. Dan tebalnya salju itu menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Kekurangan makanan dan perbekalan, serta harus menghadapi musim dingin yang sangat keras itu, mereka dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit bahwa nasib mereka sekarang sudah berada di ujung tanduk. Nah, mulai dari sini nih, kemudian perjalanan mereka berubah menjadi lebih baik. Ya tentu tidak maksudnya. Kisah mereka justru berubah dari tragis menjadi sangat-sangat tragis. Untuk melindungi diri mereka dari serangan-serangan hewan buas dan badai salju yang keras, rombongan Donner membangun sebuah kabin yang mereka buat sekenanya dan seadanya untuk bertahan hidup. Mereka membangun kabin kecil itu di dekat danau yang sekarang dikenal sebagai Danau Donner. Orang dewasa, apalagi anak-anak dan para lansia, semuanya mulai berpasrah sama nasib. Berharap ada kejadian yang mampu mengubah dan menyelamatkan hidup mereka saat itu. Sayangnya, tampaknya saat itu, Tuhan telah melupakan mereka. Satu persatu, anggota rombongan mulai meninggal karena terdampak kelaparan atau terserang hipotermia. Atau bahkan ada keduanya. Sudah kelaparan, hipotermia pula. Di situ alam mulai mendikte nasib manusia. Dan insting manusia untuk bertahan hidup juga merupakan suatu yang alamiah. Namun, juga sangat primal, layaknya binatang buas. Pada saat-saat krusial seperti ini, ketika jarak antara hidup dan mati hanya setipis benang, seseorang di rombongan mulai mengajukan sebuah ide untuk mereka semua tetap dapat bertahan hidup. Untuk survive, mau tak mau nih, mereka harus memakan daging dari mayat rombongan yang telah meninggal. Kemudian, ide itu datang dengan satu syarat. Syaratnya, mereka tidak boleh memakan daging dari anggota keluarganya sendiri. Sebenarnya, praktik kanibalisme yang menjadi solusi itu tidak datang begitu saja. Rombongan itu juga sudah mencoba berbagai cara, mulai dari berburu hewan liar hingga mencari tumbuhan yang bisa dimakan, sudah mereka lakukan semua. Tetapi kalian jangan lupa nih, iklim seperti apa yang harus mereka hadapi di saat itu dan di mana mereka berada. Di dalam rombongan itu juga ada seorang pemuda bernama Patrick Dolan. Meski dalam rombongan itu Dolan tidak memiliki sanak famili, saudara jauh, atau bahkan kerabat dekat sekalipun, dirinya tetap aktif berkontribusi untuk rombongan Donner. Dolan juga sudah banyak berkontribusi di masa sulit itu. Dirinya yang juga sudah lelah dalam perjalanan ini, dan beserta penderitaan berbulan-bulan, tetap membantu untuk berburu
dan mencari tumbuhan apa yang bisa dimakan. Namun, di tengah cuaca ekstrim berupa badai salju itu, ya apa banyak hewan yang mau unjuk diri? Ya apa banyak tumbuhan yang bisa dimakan? Tak lama, Dolan lantas meninggal. Dan apa yang merenggut nyawanya ini, tak lain tak bukan adalah kelelahan yang disertai dengan hipotermia. Dan kalian tahu, mayat Dolan kemudian menjadi mayat pertama yang dikanibalkan agar anggota rombongan lainnya dapat bertahan hidup. Untuk mengurangi rasa ngeri dan rasa jijik saat prosesi makan-memakan itu berlangsung, mereka sepakat untuk memotong-motong mayat Dolan menjadi potongan-potongan kecil seperti daging dendeng. Setiap bagian tubuh Dolan dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup. Dengan tujuan menjauhkan pikiran buruk dan rasa bersalah, mereka meyakinkan diri dan rombongan bahwa aktivitas yang mereka lakukan itu bukanlah sebuah ritual kanibalisme yang bejat. Hal ini semata-mata dilakukan hanya untuk satu hal, yang tak lain tak bukan adalah untuk survive. Namun, namanya juga manusia. Pastilah ada perasaan yang tidak dapat dilukiskan. Bagaimana ketika mereka dipaksa oleh nasib untuk harus memakan daging sesamanya manusia? Salah satu kisah paling menyedihkan dari pengembaraan ini adalah ketika seorang anak kecil bernama Lemuel Murphy harus meninggal dunia karena kelaparan. Kenapa dia kelaparan? Lemuel menolak untuk memakan daging manusia karena menurutnya memakan daging manusia merupakan hal yang salah dan tidak sewajarnya terjadi. Kedua kakaknya, Sarah dan Harriet Murphy, menangis sejadi-jadinya saat adik kecil mereka harus meninggal dalam pelukan mereka berdua. Selain karena adik kecil mereka meninggal, alasan kenapa mereka menangis dengan penuh kesakitan dan kesedihan yang mendalam adalah karena mereka paham betul nih, jenazah adik mereka ini akan dipersembahkan kepada yang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Di suatu malam, ketika Sarah sedang duduk di perapian, meratapi dan menangisi nasib adik kesayangannya itu, ada seorang pria dengan mata buas kelaparan menatapnya sembari mengunyah jantung dari salah satu mayat. Gak tahu entah bagaimana, Sarah kemudian menyadari bahwa jantung yang dimakan pria tersebut merupakan jantung sang adik, Lemuel. Sarah sontak langsung menjerit histeris seperti orang gila yang ngamuk. Dan di saat itu juga, suami Sarah langsung memeluk dan membawanya pergi dari perapian. Kisah-kisah mengerikan seperti ini pastinya dialami oleh setiap personel dari rombongan donor. Nggak dapat dibayangkan lagi gangguan mental kayak gimana yang harus mereka derita dalam perjalanan ekstrim itu. Nah sayangnya nih, ini bukan akhir dari cerita. Mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat bertahan hidup lebih lama dengan situasi, kondisi, disertai dengan musim dingin yang super ekstrim itu, kemudian dibentuklah sebuah rombongan Forlorn Hope yang datang dari rombongan-rombongan donor itu. Forlorn Hope sendiri terdiri dari 10 orang pria dan 7 orang wanita dengan kondisi fisik paling memungkinkan, dengan tujuan mencari bantuan untuk rombongan yang sudah tanpa harapan itu. Berbekal peralatan yang mereka bawa seadanya, sendal salju yang dibuat secara DIY, serta sedikit makanan, ke-17 anggota itu berangkat menuju lembah Sacramento pada tanggal 16 Desember 1846. Hanya dalam hitungan hari, persediaan makanan yang mereka bawa sudah mulai habis. Dan pada 21 Desember, salah satu anggota mereka menjadi korban pertama dalam misi penyelamatan ini. Perjalanan ini memakan banyak sekali korban, tetapi beberapa dari rombongan itu akhirnya berhasil mencapai Fort Sutter di Sacramento, California. Ketika tiba di sana, hanya tinggal 7 anggota Forlorn Hope yang dapat bertahan hidup. 7 dari 17. Mereka yang selamat menjadi bukti kekuatan dan ketahanan mental manusia dalam situasi yang paling sulit dalam hidup. Mereka mengesampingkan nyawa mereka demi menyelamatkan banyak nyawa di rombongan donor. Dan berkat perjuangan kru Forlorn Hope ini,
berita tentang nasib tragis rombongan donor akhirnya sampai ke telinga masyarakat California. Dan pada bulan Februari 1847, sekitar 10 bulan dari awal perjalanan rombongan donor, regu penyelamat akhirnya tiba di Camp Donner dan menemukan pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Apa itu? Sisa-sisa rombongan yang masih bisa bertahan hidup berada dalam kondisi yang amat sangat mengenaskan. Kebanyakan dari mereka yang selamat merupakan anak-anak dan total hanya tinggal 48 orang, nyaris setengah dari sebelumnya 87 orang yang berhasil bertahan hidup. Regu penyelamat sangat terguncang melihat kondisi para penyintas itu yang terlihat sangat lemah dan penuh dengan trauma. Kisah donor party ini merupakan salah satu contoh ekstrim dari manusia normal yang harus menghadapi kondisi paling ekstrim dan dipaksa membuat pilihan yang tidak dapat kita bayangkan. Dalam situasi dan kondisi yang paling mengerikan, mereka menunjukkan ketabahan dan keberanian yang luar biasa. Ini adalah sebuah kisah yang mengerikan tentang perjuangan untuk tetap bertahan hidup, keputusasaan, dan keinginan manusia untuk tetap bertahan hidup betapapun mengerikannya harga yang harus dibayar. Begitulah akhir dari cerita ini. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa nih untuk like video ini, share, dan subscribe channel kita. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update tentang video-video histori menarik lainnya. Dan seperti biasa nih, jika Anda punya saran dan request soal cerita menarik lainnya, jangan segan deh untuk tinggalkan komentar kalian di bawah. Stay safe all, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.